Kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Para semangat kita, salam. Puji Tuhan, hari ini saya secara pribadi sangat bersukacita kita bisa bersama-sama lagi di sini. Tadi waktu saya mengatakan sudah sering di sini, saya bilang jangan pada bosan gitu ya. Wajah yang kurang rambut ini. Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman, terima kasih banyak Pendeta Fineas dan majelis jemaat yang telah menjadwalkan untuk kita bersama-sama pada hari ini, dan tentu ini semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan Bapak Ibu, ternyata memang Tuhan ya selalu baik kepada kita semua. Ya, saya sebenarnya datang ke Jakarta dalam rangka dan tugas karena ya saya memang sudah pensiun dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah sebagai pegawai organik. Sekarang memasuki 8 tahun pensiun begitu. Tapi GKST masih memberikan tugas sebagai Ketua Komisi Peraturan dan Tata Gereja GKST yang mana masih harus dikerjakan. Tapi datang ke tempat ini tidak dalam rangka itu sebenarnya. Saya juga bekerja di Federasi Kontras Nasional, itu Komisi Anti Kekerasan, dan ada beberapa pertemuan di sini dengan Amnesty Internasional. Dan saya tidak menduga habis kami bertemu dengan Pak Fineas dan Pak Jemi, saya tidak menduga keesokan harinya misalnya gitu. Karena Tuhan menganugerahkan cucu laki-laki kepada kami gitu. Dan saya tidak menduga bahwa laki-laki secepat itu, kan menurut dokter lahir bulan gitu. Tapi Tuhan yang berkehendak. Dan setelah itu saya juga ketemu dengan Ibu Ros dan Ibu Siti gitu ya, tempat yang lain gitu. Dan terima kasih atas semuanya ini. Dan hari ini kita bertemu semua di tempat ini, dan beberapa ketua kami juga ada hadir di sini. Kita melihat. Terima kasih atas pertemuan ini. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, naskah kitab tadi yang telah kita baca bersama, kita dengarkan bersama, ini adalah bagian kitab yang telah dipersiapkan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dalam hal ini Jemaat GKST Jemaat Gloria Jakarta. Terima kasih. Dan kemudian juga sudah ditetapkan temanya adalah beriman kepada Allah yang mengasihi semua bangsa. Beriman kepada Allah yang mengasihi semua bangsa. Tema ini memang cocok sekali untuk bulan ini, karena bulan ini adalah bulan Ekumene. Kan nanti tanggal 25 Mei kita memperingati hari Ekumene, hari ulang tahun ya Pak, ulang tahun dari PGI ya. Ya, dan saya lihat kemarin sudah keluar sejenis pesan untuk bulan Ekumene. Mungkin minggu depan akan dibacakan di sini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekali lagi kita perhatikan bersama teks Alkitab yang tadi telah kita dengarkan bersama. Mari kita perhatikan kembali Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab kita. Ya, di mana-mana kami selalu mengatakan silakan buka kitab suci, boleh juga buka HP suci. Sudah tahu ya apa maksudnya, tidak usah dijelaskan ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 38, mari kita perhatikan kembali. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 34 mulai dengan pernyataan dari Petrus, sesungguhnya aku telah mengerti. Apa sebenarnya yang latar belakang sehingga Petrus ini mengatakan itu? Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, dan seterusnya.
Nah, ketika teks Alkitab ini disampaikan kemarin Bapak Ibu sekalian, saya membacanya dan kemudian untuk berdoa ya. Wow, ini ternyata khotbah hari ini harus panjang. Teksnya pendek ya, beberapa ayat ini panjang. Dan ini sebenarnya salib bagi para pendeta, para pelayan siapapun gitu ya. Tuhan yakin khotbah. Kalau khotbah terlalu panjang, jemaat bilang apa? Ayo ngaku saja. Tuhan bilang apa? Kalau khotbah terlalu panjang-panjang, saya yang tidak batuk jadi batuk, yang tidak flu jadi flu, yang tidak gatal jadi gatal, gitu ya. Tularan sebagai dengan virus-virus itu kalau panjang. Kalau khotbah terlalu pendek, jemaat bilang apa? Tidak ada persiapan. Pasti. Sebenarnya jemaat kita mau nyanyi. Dikasih yang panjang tidak suka, dikasih yang pendek juga tidak suka. Maunya bagaimana Bapak? Karena itu ketika para hamba Tuhan ini melayani, berkhotbah, itu sebagai apa saja, musik, pemandu pujian, membawa liturgi, doakanlah mereka. Amin. Apalagi berkhotbah supaya khotbahnya tidak terasa panjang dan juga tidak terasa pendek, memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati kita semua. Amin. Ya, karena itu mulailah dengan tersenyum. Boleh tersenyum semua di Bapak. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan tadi, kenapa Petrus mengatakannya? Ini dia, mengapa panjang? Kita harus buka, mulai dari ayat 1. Harus, apa boleh buat? Kita harus buka ya, Kisah Para Rasul 10. Ya, tentu kita tidak akan membaca semua yang Bapak Ibu, kita juga mengerti. Jangan-jangan sudah ada agenda-agenda tertentu yang harus ibadah ini. Ya, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Nanti bisa kita baca itu, urutan-urutan itu, Bapak Ibu sekalian, yang membuat Petrus mengerti bahwa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus itu bukan hanya untuk golongan Yahudi saja, ya, termasuk. Itu berawal dari peristiwa yang terjadi kalau kita lihat dari ayat 1 Kisah Para Rasul 10 ini. Ada seorang yang bernama Cornelius, dan di situ dijelaskan dia adalah perwira pasukan Italia, orang Romawi. Jadi orang ini, Cornelius ini bukan hanya sekedar orang non-Yahudi, bukan. Itu semua pasti paham itu, Bapak Ibu, maafkan saya tidak bermaksud mengajari. Tetapi mereka juga adalah musuh Israel. Romawi menjajah Israel sehingga ada banyak harapan waktu itu agar Kristus dapat mengambil alih kekuasaan waktu itu. Tapi itu bukan itu yang dilakukan Yesus. Karena penjajahan justru orang ini mendapat perhatian yang luar biasa. Cornelius, seharusnya Cornelius adalah orang yang jauh-jauh ya, dan sangat jauh dari keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus. Harusnya begitu. Tetapi kita lihat ayat, Cornelius serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia adalah orang yang baik. Ia juga memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Banyak Cornelius ini bukan sembarang perwira ya, tapi dia juga adalah orang yang dermawan, yang membantu tidak hanya harta benda tapi juga dengan doa. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sesaleh-salehnya, sebaik-baiknya Cornelius, tidak pernah ada dalam pikiran orang Yahudi atau pikiran Petrus bahwa orang non-Yahudi bisa menerima Injil keselamatan. Tidak ada teori itu. Bahwa keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Itu sebabnya agama Yahudi kita tahu bersama itu bukan agama yang misionaris, tidak. Dia hanya memberitakan Taurat itu kepada orang Yahudi saja. Agama suku lain tidak bisa masuk. Itu terjadi sampai hari ini. Mungkin ada perkembangan baru, tapi secara umum seperti itu. Jadi pola pikir seperti itu juga ada dalam diri
keselamatan hanya bagi orang Israel saja. Dan bagaimana cara Tuhan untuk meyakinkan Petrus? Tuhan menyatakan penglihatan kepada Petrus. Kita lihat dalam ayat 10, 11, 12. Ketika Petrus lapar, ini luar biasa juga Tuhan ini ya, memberikan penglihatan ketika orang lapar.